Ya, dan ini adalah peserta dari CIC tahun 2024, tidak kurang dari 40 perusahaan dengan total 200 peserta yang mengikuti event CIC tahun 2024. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung atau mendengar informasi terkait dengan CIC atau Continuous Improvement Convention, maka kami akan menjelaskan terkait dengan apa itu Continuous Improvement Convention. Adalah suatu ajang kompetisi di bidang productivity dan quality improvement untuk perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh kami, PQM Consultant, dengan mengedepankan asas integritas dan objektivitas dalam penilaian. CIC ini juga merupakan forum, Bapak Ibu ya, untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya mutu di perusahaan, baik di level individu, tim, maupun organisasi. Tema untuk CIC tahun 2025 adalah menuju Indonesia hebat, menuju Indonesia lebih maju dengan improvement through people. Objektif kami dalam menyelenggarakan Continuous Improvement Convention yang pertama adalah terjadinya proses pembelajaran atas sharing best practice dari para peserta dan observer dari berbagai perusahaan dalam menjalankan dan improvement. Lalu yang kedua adalah mendapatkan perspektif baru atau insight atas masukan point for improvement dari pakar mutu ahli bagaimana melakukan improvement yang berdampak pada kemajuan bisnis. Lalu yang ketiga adalah memberikan apresiasi kepada individu, tim, dan perusahaan yang telah berprestasi atau menghasilkan karya improvement, serta berperan dalam membangun budaya continuous improvement dengan berbagai pendekatan menuju Indonesia yang lebih maju. Target peserta kami adalah perusahaan dalam berbagai industri di Indonesia yang telah memiliki komitmen dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan kinerja organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Lalu kami ada kategori peserta selain yang akan mengikuti konvensi adalah observer, adalah orang yang kami berikan kesempatan sebagai observer, baik individu maupun mewakili perusahaan, untuk mengenal dan benchmarking bagaimana membangun budaya improvement di perusahaan. Apa manfaatnya bagi peserta observer? Tentunya tidak hanya bagi peserta yang mengikuti konvensi saja yang mendapatkan manfaat dari event Continuous Improvement Convention dari PQM. Yang pertama adalah akan bisa mendapatkan wawasan mendalam bagaimana melakukan improvement dan mengelola tim improvement. Kemudian bisa belajar dari praktik yang terbaik atau mendapatkan pengetahuan praktis bagaimana meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga adalah benchmarking, mengevaluasi seberapa baik organisasi telah membangun budaya improvement dibanding dengan perusahaan lain. Lalu pengembangan pengetahuan sendiri, baik secara individu maupun perusahaan. Networking sudah pasti karena akan bertemu dengan banyak orang-orang yang antusias dalam continuous improvement dari berbagai perusahaan. Lalu ada inspirasi implementasi juga pastinya dengan kita melihat tuh hasil aktivitas improvement dari perusahaan lain, mungkin akan mendapatkan ide juga untuk kemudian kita jalankan di area kita. Lalu yang terakhir adalah perspektif strategis dalam menambah pengetahuan bagaimana membangun budaya mutu di perusahaan. Kapan akan diselenggarakan? Bapak Ibu boleh catat ya, bahkan harus catat tanggalnya, yaitu 16 sampai 18 September tahun 2025. Di mana diselenggarakannya? Kami menyelenggarakan untuk yang di tahun 2025 ini ada di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center dengan alamat yang sudah tertera di slide yang tertampil ya Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan bahwa Continuous Improvement Convention tahun 2025 Bapak Ibu akan mendapatkan atau mengalami pengalaman yang sebelumnya belum pernah dirasakan pada saat mengikuti konvensi. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kemudian nanti akan kita dapatkan ketika Bapak Ibu mengikuti konvensi. Yang pertama adalah Convention Day. Ada 7 kategori yang akan dikonvensikan Bapak Ibu dengan pembagian kepesertaan menjadi 3. Yang pertama adalah individual, artinya diikuti oleh individu Bapak Ibu untuk kategori suggestion system. Kemudian untuk kategori kepesertaan tim ada best practice 5R atau 5S, kemudian design thinking, PDCA, plan do check action, atau DMIC atau define, measure, analyze, improve, and control.
Kemudian untuk kategori kepesertaan company itu ada lean dan total productive maintenance. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah terbagi menjadi 7 kategori untuk best practice-nya, maka ketika Bapak Ibu mendaftarkan pada salah satu kategori, misalnya PDCA, maka Bapak Ibu akan berkompetisi atau berkonvensi dengan perusahaan yang mendaftarkan dirinya masuk ke dalam kategori PDCA saja, artinya tidak kemudian dengan yang lain, karena 7 kategori ini akan konvensi dalam waktu yang bersamaan atau secara paralel. Nanti kita akan bahas lebih dalam, utamanya pada teknis pembuatan laporan atau makalahnya yang akan bisa disubmit pada saat Bapak Ibu nanti akan mengikuti CIC dengan kategori Suggestion System. Tapi suggestion system itu sendiri apa? Yaitu adalah sebuah sistem manajemen yang melibatkan setiap karyawan dalam upaya perbaikan mutu melalui saran perbaikan secara perorangan ya Bapak Ibu ya. Nah, suggestion system ini merupakan, kita bisa bilang bahwa suggestion system adalah kotak saran yang berjalan, kemudian sistem yang proaktif menyampaikan ide-ide dan mendorong kreativitas dari para karyawan, lalu wadah bagi karyawan menyampaikan ide atau saran yang diimplementasikan gitu ya. Sehingga tidak ada lagi ide-ide yang kemudian muncul atau diekspresikan tapi kemudian tidak melalui proses yang kemudian akan lebih aman, lebih safety, dan kemudian menjaga quality. Yang kedua, ada SMF Forum. Kalau Bapak Ibu belum mengikuti CIC di tahun 2024, SMF Forum adalah sebuah aktivitas untuk berbagi pengalaman di bidang productivity and quality improvement yang dikemas secara praktikal, Bapak Ibu. Ya, inspiring dan enjoyable sesuai dengan filosofi training kami. Kemudian terbagi menjadi TPM, Lean, DMIC, PDCA, Design Thinking, 5S, dan SS. Ya, ada 7. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu mengikuti salah satunya, maka Bapak Ibu nanti juga akan mengikuti aktivitas yang praktikal, bisa berupa games salah satunya, dan aktivitas diskusi yang lain. Lalu selanjutnya ada focus group discussion, di mana PQM Consultant akan memfasilitasi kegiatan focus group discussion ya pada para pimpinan perusahaan, manajer, komite, koordinator, atau tim penggerak continuous improvement di perusahaan. Kemudian akan bisa berdiskusi apa? Akan bisa berdiskusi secara strategis, membangun budaya continuous improvement itu seperti apa, ya. Kemudian memastikan sustainability dari kegiatan continuous improvement di perusahaan. Selanjutnya ada collaboration and alignment games. Jadi nanti di hari ketiga, Bapak Ibu, seluruh peserta akan melakukan collaboration and alignment games. Ya, jadi CIC adalah satu-satunya acara konvensi yang melibatkan seluruh peserta dalam Olympic Games, kegiatan kompetitif untuk meningkatkan alignment, communication, and collaboration bagi perusahaan. Ya, tidak hanya di perusahaannya sendiri, tapi juga nanti akan bertemu dengan delegasi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian ini yang terbaru, Bapak Ibu, karena di tahun 2024 kami belum menghadirkan skema ini. Skema ini disebut dengan Consultants Corner, yaitu Bapak Ibu yang secara individu atau mewakili company akan berkesempatan berkonsultasi secara gratis mengenai metodologi, strategi, atau apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan ya berkaitan dengan kegiatan improvement dan manajemennya. Ya, dengan 20 lebih konsultan di bidang produktivitas dan kualitas. Ya, karena hampir seluruh nanti konsultannya PQM akan ada di CIC, Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat event konsultan corner atau ada jadwal konsultan corner, Bapak Ibu akan bisa pilih gitu. Apakah diperbolehkan mengikuti semuanya? Diperbolehkan karena sudah ada jadwal-jadwalnya dan waktu-waktunya ya Bapak Ibu ya. Selama waktunya masih tersedia, Bapak Ibu bisa langsung antri untuk kemudian mendapatkan diskusi ya, waktu untuk diskusi atau konsultasi. Kemudian format presentasinya kami membuat dengan fleksibel, gitu ya. Ada template, tapi Bapak Ibu akan bebas untuk kemudian menambahkan data-data pendukung, gitu ya, atau hal-hal lain yang nanti akan bisa meningkatkan value daripada makalah Bapak Ibu semuanya. Tapi secara template Bapak Ibu juga tidak akan kebingungan karena sudah dibuatkan template-templatenya. Lalu yang selanjutnya kami menjamin bahwa kami menjunjung tinggi ethics and compliance, bahwa juri CIC dan presenter CIC tidak akan diperkenankan memberikan, menawarkan, atau meminta sesuatu yang berharga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masing-masing yang dapat mempengaruhi
objektivitas penilaian hasil konvensi, Bapak Ibu. Ya, dari sekian aktivitas yang tadi dipaparkan, Bapak Ibu, masih ada lagi ya perbedaan CIC 2025 dengan CIC tahun 2024 melihat kemudian aktivitas yang kami lakukan di tahun 2024, beberapa lesson learned, kemudian beberapa ruang-ruang improvement kami perbaiki gitu ya, kami tingkatkan lagi value-nya. Yang pertama, jumlah penghargaan akan jadi lebih banyak, Bapak Ibu, yang menghadirkan lebih banyak kategori penghargaan, kemudian ada special award akan diberikan per room, Bapak Ibu ya, untuk memberikan peluang lebih luas bagi peserta untuk diakui. Ya, kalau sebelumnya itu adalah all special award-nya untuk semua, sekarang setiap room akan ada special award. Kemudian lokasi pelaksanaannya ada di Yogyakarta. Kita tahu Yogyakarta adalah kota budaya, salah satu kota budaya di Indonesia, dan kita juga bisa sepakat bahwa kota Yogyakarta istimewa dengan segala budayanya, memberikan suasana baru dan pengalaman berbeda dibanding tahun sebelumnya kami lakukan di Jakarta. Kemudian adanya FGD, ya ini adalah format baru untuk memungkinkan diskusi, Bapak Ibu ya, dalam yang lebih mendalam antar peserta, company, dan konsultan. Lalu ada konsultan corner, peserta dapat berkonsultasi langsung dengan para konsultan secara eksklusif. Validasi penilaian oleh konsultan dan opportunity for improvement. Yang menariknya adalah, Bapak Ibu, ketika mengikuti CIC sebagai peserta konvensi, Bapak Ibu tidak akan pulang hanya dengan plakat atau piagam penghargaan sesuai dengan predikat penilaian dari juri CIC, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga akan mendapatkan yang namanya OVI atau Opportunity for Improvement, sebuah dokumen berisi saran dari para juri terkait dengan teknis penulisan Bapak Ibu dalam generate makalah atau proyeknya, kemudian kedalaman analisa, atau hal-hal lain yang kemudian dilihat juri sebagai ruang for improvement. Sehingga nanti Bapak Ibu akan kembali ke perusahaan masing-masing dan lesson learn yang sudah cukup detail ya untuk kemudian tahun depan di siklus selanjutnya mungkin gitu ya akan bisa diperbaiki atau ditingkatkan untuk menjadikan kualitas continuous improvement Bapak Ibu lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian fun game outdoor-nya akan lebih seru karena aktivitasnya ada di luar ruangan, dirancang lebih menarik, yang akan menyenangkan, meningkatkan keakraban para peserta. Kemudian ada free time untuk wisata kuliner karena Jogja juga banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi, gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa dibeli di sana. Maka ada free time untuk Bapak Ibu bisa berwisata. Terakhir ada gala dinner sebelum awarding Bapak Ibu. Ya, ada acara gala dinner sebagai momen apresiasi dan silaturahmi secara formal. Berikut adalah agenda selama 3 hari Bapak Ibu. Di hari pertama, Bapak Ibu yang mengikuti konvensi akan melakukan registrasi, kemudian akan mengikuti opening ceremony, lalu dilanjut coffee break, dan ada SMA forum sampai waktu lunch. Setelah itu, Bapak Ibu akan bisa rehearsal, kemudian ada juga FGD dan konsultan corner. Rehearsal itu untuk latihan, untuk cek materi, ya Bapak Ibu ya, untuk coba tes panggung, itu bisa disesuaikan waktunya. Gitu ya. Kemudian di hari kedua akan full untuk konvensi, Bapak Ibu. Lalu di hari ketiga, di pagi akan ada collaboration and alignment game sampai lunch time, kemudian ada free time, dan dilanjut gala dinner dan awarding. Seperti itu. Berikut adalah ketentuan Project Improvement CIC 2025. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memang berniat untuk bergabung sebagai peserta, maka Bapak Ibu boleh simak ini. Yang pertama, Project Improvement di tahun 2023 sampai 2025 dan belum dipresentasikan di acara konvensi lainnya setingkat CIC Bapak Ibu atau tingkat nasional. Jika nanti Bapak Ibu mungkin muncul pertanyaan, Pak, kalau misalnya di grupnya sendiri, di grup perusahaannya sendiri, atau mungkin di internal, atau mungkin konvensi di customer dan sebagainya, itu masih diperbolehkan ya Bapak Ibu ya, masih diperbolehkan karena memang sifatnya mungkin lebih tertutup ya Bapak Ibu ya, tidak terbuka seperti atau setingkat nasional. Kemudian project submission-nya, dokumennya yang disubmit ada 2. Yang pertama adalah abstrak berisi cerita singkat atau paparan singkat terkait dengan project-nya, kemudian presentasi PowerPoint-nya. Halaman abstrak 1-2 halaman saja, kemudian halaman presentasinya menyesuaikan durasi presentasi dengan template-template yang nanti disesuaikan dengan kategori masing-masing. Nah, untuk durasinya, Bapak Ibu
perlu perhatikan juga bahwa untuk project individual dan tim, ya, itu 15 menit presentasi plus 10 menit Q&A. Jadi Bapak Ibu nanti bisa perkirakan 15 menit presentasi itu berapa slide gitu ya. Kalau misalnya dihitung satu slide-nya ada 1 menit, ya berarti kurang lebih sekitar 15 slide saja gitu ya. Atau kalau lebih cepat nanti silakan dikonversi sendiri. Kemudian kategori proyek organisasi atau perusahaan itu nanti akan 30 menit presentasi dan 30 menit Q&A. Dan due date project submission-nya adalah tanggal 16 Agustus 2025. Maka Bapak Ibu yang sudah ready langsung saja mendaftar, kemudian submit sebelum tanggal 16 Agustus ya, karena hari ini juga sudah tanggal 1 Agustus, jadi kurang lebih sekitar 2 minggu lagi deadline-nya ditutup. Bagaimana sistem penilaiannya? Untuk kriteria di suggestion system sendiri, Bapak Ibu bisa lihat parameternya di sini. Adalah aspek yang pertama adalah general, kemudian ada originality, effort, dan effectiveness. General itu berarti melihat spirit of continuous improvement-nya. Kemudian support company untuk people development dan continuous improvement-nya. Artinya nanti mungkin akan dikonfirmasi oleh para juri atau Bapak Ibu juga bisa paparkan di sana bahwa sponsorship dari manajemen itu bisa berupa, misalnya bisa berupa dukungan-dukungan, gimmick-gimmick gitu ya, branding, program suggestion system, atau misalnya berupa memang penyediaan alat-alat ya dan sarana-prasarana yang mendukung dijalankannya SS ini. Kemudian originality melihat dari sumber ide kreativitas berasal dari mana gitu ya. Apakah memang sudah ada di area tersebut atau mungkin terinspirasi atau mengadopsi dari proses-proses di luar dari perusahaan. Itu juga akan membedakan nilainya ya Bapak Ibu. Kemudian effort, upaya yang dilakukan dalam melakukan perbaikan. Artinya kita juga bisa melihat cakupannya, kita bisa melihat keterlibatan orangnya, ya Bapak Ibu ya. Maka akan dinilai juga di sana. Lalu ada effectiveness, yaitu ide dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan atau tidak. Artinya nanti before after-nya pasti akan diperhatikan oleh para juri untuk kemudian dilihat ya seberapa signifikan perubahannya, seberapa signifikan efisiensinya, efektivitasnya, seperti itu. Untuk ketentuan penggunaan template project suggestion system, jadi setiap presenter SS menyiapkan 3 ide saran perbaikan individu. Jadi kalau untuk SS Bapak Ibu, satu peserta akan menyampaikan 3 ide saran yang telah diimplementasikan ya periode 2023 sampai 2025. Kemudian template risalah untuk satu ide saran perbaikan individu sama dengan 1 halaman. Berarti hanya akan ada 3 halaman ya kurang lebih ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian total halaman, 1 halaman cover, 1 halaman info pemberi saran, dan 3 halaman project SS. In total filenya berarti berisi 5 halaman. Nah, standar penamaannya akan ada di slide, Bapak Ibu bisa lihat juga ya untuk standarnya. Contoh CIC 25 strip SS PT Maju Makmur strip nama pemberi saran. Seperti itu. Baik, ini adalah slide-nya, contohnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya di your project title, itu nanti bisa diganti ketika Bapak Ibu mendaftar. Bapak Ibu akan bisa download untuk template-nya. Kemudian insert company logo di bagian area kotak berwarna kuning. Pencetus ide sarannya bisa dituliskan nama dari orang yang melakukan SS tersebut, kemudian di bawahnya ditulis nama perusahaannya. Oke, kemudian ini adalah slide selanjutnya. Sebelah kanan Bapak Ibu jangan lupa insert company logo. Kemudian untuk bagian atau area informasi info perusahaan, Bapak Ibu bisa tuliskan gitu ya secara singkat company profile. Kemudian tulis nama pemberi sarannya, jabatannya apa, usia berapa, bekerja di perusahaan sejak tahun berapa ya. Mungkin kita bisa sebutkan tahunnya saja minimal atau mungkin bulan dengan tahun, itu juga jauh lebih baik gitu ya. Lalu mulai menerapkan saran tersebut sejak bulan dan tahun berapa. Lalu saran yang diimplementasikan sudah ada berapa, atau akan mengimplementasikan berapa, menyampaikan saran yang diimplementasikan sudah ada berapa, kemudian akan memaparkan berapa judul ya di bagian bawah ya Bapak Ibu. 3 dari total yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian ini slide untuk tesnya ya, menjelaskan kondisi before dan after-nya. Ya, di sini ada foto-foto dan after. Tuh. Untuk diperhatikan juga poin-poin daripada pengambilan gambar Bapak Ibu ya.
Jadi harus jelas, fokus, kalau bisa objeknya ada di tengah, gitu ya. Kemudian diupayakan angle-nya cenderung tetap ya Bapak Ibu. Kemudian dijelaskan secara singkat problemnya apa, lalu setelah improvement atau after ya dituliskan benefit-benefit yang didapatkan. Oke, di bawahnya kita bisa tuliskan keterangannya diusulkan oleh siapa, disetujui oleh siapa, kemudian dilaksanakan oleh siapa, diverifikasi oleh siapa. Kurang lebih seperti ini template-nya. Oke, kemudian ini adalah slide penutup, ucapan terima kasih, kemudian insert company logo. Baik, itu sekilas dari template-nya. Nanti ketika tanya jawab, Bapak Ibu boleh tanyakan jika ada pertanyaan. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu untuk pembahasan mengenai juri CIC. Siapa juri CIC tahun 2025 adalah seluruhnya pihak eksternal Bapak Ibu. Jadi bukan bagian daripada konsultan TQM, Bapak Ibu. Itu kenapa kami menjunjung tinggi ethics and compliance dan anti bribery-nya. Karena memang secara independen mereka akan menilai para peserta tanpa kemudian intervensi dari PQM atau mungkin pihak-pihak. Level jurinya sendiri ada di manajer, senior manager, general manager, hingga direktur perusahaan-perusahaan, dan beliau-beliau ini masih aktif ya Bapak Ibu ya, masih aktif menjabat di perusahaan-perusahaan yang pastinya menjalankan atau bahkan sudah sustain ya, mengimplementasikan continuous improvement. Kemudian selanjutnya, apa yang akan didapatkan? Salah satunya atau beberapa dari yang didapatkan adalah piagam penghargaan dan opportunity for improvement. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan yang pertama di sebelah eh, tengah atas, Bapak Ibu, ya, akan mendapatkan piagam penghargaan, ya, diberikan kepada perusahaan, gitu ya. Kemudian yang di bagian bawah adalah kepada pesertanya. Lalu di sebelah kanan ini adalah dokumen OV atau Opportunity for Improvement yang tadi saya sempat sampaikan juga. Artinya dari sana Bapak Ibu akan mengetahui ya ruang-ruang dari teknis pembuatan makalahnya atau bahkan teknis-teknis improvementnya itu akan mendapatkan informasi dari para juri. Terkait dengan awarding, ada kategori award berjumlah 5 yang secara basic akan kami sediakan berdasarkan poin yang diperoleh sesuai dengan skala penilaian dari para juri. Skala penilaian disepakati dan hasil nilai dari juri dari mulai bronze, silver, gold, platinum hingga diamond ya dengan batasan poin tertera di layar ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya itu, karena ada special awards yang tadi akan juga diumumkan untuk setiap room. Jadi kalau semisal setiap kategori itu ada satu room, maka sudah pasti special award ini akan diberikan ke 7 ya room untuk para peserta yang mengikutinya. Yang pertama adalah Inspiring Improvement Award untuk tim atau individu atau perusahaan yang improvementnya kreatif, inovatif, dan unik dengan nilai tambah yang signifikan. Dinilai oleh para juri. Kemudian Excellence Award, hasil yang signifikan dan bermanfaat bagi pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Ini juga dipilih oleh juri. Lalu Outstanding Performance Delivery Award, ini adalah tentang bagaimana Bapak Ibu menyampaikannya atau presentasinya yang terstruktur, menarik, komunikatif, dan penguasaan materi yang baik, serta manajemen waktu yang efektif. Ini juga dipilih oleh juri. Dan yang terakhir yang menarik adalah People's Choice Award. Jadi setiap Bapak Ibu yang ikut dalam konvensi, ya setelah presentasi, maka audiens akan melakukan penilaian Bapak Ibu melalui Google Form di scan barcode yang tertampil, kemudian akan menilai ya performa atau apapun gitu ya terhadap presenter terakhir atau peserta terakhir yang tampil seperti itu. Lalu ini adalah informasi biaya investasi CI Convention 2025 Bapak Ibu ya untuk kategori suggestion system yang majunya secara individu maka sudah tertera nilainya. Early bird kita akan berikan juga untuk informasi detailnya Bapak Ibu nanti bisa tanyakan. Kemudian untuk kategori tim minim 3 packs gitu ya. Maka per packsnya di angka yang tertera di sana. Lalu untuk yang company, LIN dan TPM, maka akan tertera juga sudah tertera juga biaya investasinya. Untuk observer juga sudah tersedia untuk biaya investasinya ya Bapak Ibu. Dari buyer ya Pak ya. Iya, Pak. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizkam ya. Ingin bertanya Pak, mohon izin. Tadi kan presentasinya, terima kasih sebelumnya, cukup menarik ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, tadi dipaparkan juga gitu ya, satu, untuk SS ini terdiri dari 3 sumbang saran gitu ya. Kemudian total ada 5 slide lah kurang lebih seperti itu. Artinya kan ada 3 ide plus tadi kan ada ini kan cover. Penutup. Ya, Nah, cuma tadi kan juga di awal dijelaskan bahwa sebenarnya template itu tuh fleksibel gitu ya. Nah, ya. seberapa fleksibel sih atau kita harus ikut ketentuan tadi gitu ya? Apakah kita boleh lebih dari 5 halaman atau ya let's say kalau misalkan kita ingin tambahkan apa gitu ya, Ya, eksploratif ya. dengan metode-metode tertentu seperti itu, apakah itu diperbolehkan gitu ya? Seperti itu sih Pak, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Hariskam ya. Pada dasarnya akan menyesuaikannya terhadap waktu yang tersedia ya Pak Hariskam. Tapi kami memberikan fleksibilitas dalam artian ketika mungkin Pak Hariskam memiliki data yang cukup banyak gitu ya, yang perlu ditampilkan misalnya eviden-evidennya gitu ya, maka diperbolehkan. Artinya tidak sebatas satu slide saja seperti itu. Tapi mungkin ada data-data pendukung yang juga mau dimasukkan. Even mungkin, wah ini kita munculkannya nanti pada saat sesi tanya jawab, barangkali mungkin juri perlu pendalaman gitu ya Pak, sehingga nanti tidak perlu buka-buka file lagi, tinggal di unhide aja, atau mungkin memang ditampilkan di bagian belakang seperti itu. Jadi fleksibilitasnya lebih mengarah ke sana Pak. Jadi kami memberikan ruang juga untuk penambahan-penambahan slide dalam konteks data-data pendukung gitu ya Pak ya, atau hal-hal yang mungkin nanti akan bisa menekankan atau memperdalam informasi kepada para juri. Kurang lebih seperti itu, Pak Hairi. Oke. Kemudian secara jumlah untuk yang dipresentasikan, nanti pada akhirnya acuannya ya waktu ya, Pak Hairi Hmm. kami ya. Batas waktunya seberapa, 15 menit tadi ya. Kemudian jumlah slide-nya berapa sesuai dengan mungkin nanti apa yang perlu dijelaskan di setiap slide-nya, gitu kan. Ketepatan presentasinya, tentunya kita juga nggak bisa terlalu cepat, gitu ya, nggak bisa terlalu lambat juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Ya. Hariska. Semoga menjawab. Tapi dia boleh ditampilkan juga ya ketika presentasi selama Oh selama boleh, waktunya juga boleh, cukup ya. boleh, boleh. Baik, baik. Terima Selama kasih. masuk waktu 15 menitnya ya, Pak ya. More or less kan berarti kalau kita bilang 3 ide, ya sama kan misalnya perkenalan diambil 2 menit misalnya gitu ya Pak, sisa 13 atau mungkin 3 menit, sisa 12, maka berarti per slide improvement-nya itu kan berarti kurang lebih sekitar 4 menit ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Ya nanti tinggal disesuaikan aja, 4 menit konversi ke slide-nya misalnya, apa saja yang mau disampaikan, kemudian pastinya sebelum konvensi kan para peserta akan berlatih dulu nih Pak, gitu ya. Yang kemudian akan bisa tes time-nya gitu kan. Kemudian kira-kira slide-slide-nya yang akan dimunculkan di presentasi itu yang mana saja, jumlahnya berapa, kemudian mungkin kalau masih tetap harus ada slide pendukung ya mungkin akan bisa dimunculkan ketika juri mungkin butuh klarifikasi gitu ya Pak. Seperti itu. Baik, Baik, terima terima kasih Pak. kasih. Ya. Sama-sama Pak Hairi. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan. Atau mungkin menulis langsung di chat. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Apakah ada lagi? Silakan. Ada Bu Ita Wulandari dari PT Paragon ya, Bu Ita ya. Pertanyaannya adalah, Pak mau memastikan untuk 5 slide tersebut berisi 3 ide improvement. Betul, Bu. Betul, betul. Betul. Jadi ini sebagai acuan aja dari kami. Satu slide pertama untuk cover, satu slide terakhir untuk penutup, Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian per ide improvement-nya sih kami sarankan, ini sifatnya saran karena memang nanti berkaitan dengan ketersediaan waktu gitu ya untuk menjelaskan, sehingga disarankan satu ide improvement satu slide saja. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan ada data-data pendukung, mungkin seperti yang tadi saya jawab ke Pak Hairiskam ya, atas konfigurasi slide-nya Pak. Seperti itu Bu Ita. Jika ada pertanyaan lanjutan dipersilakan. Apakah cukup menjawab Bu Ita? Oke, baik. Terima kasih Bu Ita. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Satu lagi Bu Ita, dipersilakan Bu Ita. Silakan Bu Ita pertanyaannya terkait jumlah saran yang diimplementasikan. Oke, yang ada di cover ya Bu ya. Kita coba mundur ya, biar bisa langsung lihat. Ini ya Bu ya. Saran yang diimplementasikan. Di situ ada contoh 7 saran, artinya sudah berapa banyak misalnya Bu Ita menjadi peserta nih. Nah, Bu Ita selama bekerja di Paragon, misalnya Bu Ita bekerja di perusahaan sejak misalnya dari tahun 2000
15 misalnya, sudah 10 tahun misalnya. Maka sudah berapa banyak saran yang diimplementasikan, seperti itu. Jadi jumlah total. Nah, nanti yang ditampilkan adalah yang tadi periode 23 sampai 25 dengan Bu Ita sampaikan detailnya di bagian bawah tuh, judul project SS, seperti itu. Mungkin ini jadi satu slide tambahan ya jadinya ya. Karena setelah ini baru slide per idenya. Jadi kurang lebih minimal di 6 slide ya Bapak Ibu ya. Begitu Bu Ita? Ada pertanyaan lanjutan? Siap, terima kasih Bu. Jika ada lagi, dipersilakan Bapak Ibu. Dengan Anem dari PT Prudia Widya Husada, Pak Fauzan. Ya, Pak Anem Rudianto dari PT Prudia Widya Husada. dari Prodia, silakan Pak. Ya, jadi mungkin pertanyaan lebih ke teknis pelaksanaan Pak ya, bukan di SS-nya tapi di teknis pelaksanaan CIC-nya ya. Yes, boleh. Di semua skim ini kan pasti ada ada batas waktu untuk presentasi ya. Kalau Betul. pada waktu saya mengikuti acara kemarin itu tuh ya saya di LIN itu ada satu tim yang waktunya melampaui yang ditentukan, kemudian juga di Ya. 5R ada 2 atau 3 yang Ya. melebihi waktu ditentukan. Nah, memang sih saya melihat dari tim PGM sudah mengadakan timer di setiap room ya, jadi peserta bisa lihat Ya. timernya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita udah asik berpresentasi, kita sampai lupa Ya. waktunya, dan itu Ya, bisa ya, ya. merugikan tim lainnya. Jadi Ya. kira-kira untuk acara CIC 2015 ini apakah akan seperti itu lagi, hanya menggunakan timer dan tanpa suara, atau mungkin bisa dikasih suara sehingga presenternya itu bisa mengetahui batas waktu tinggal sedikit atau gimana gitu Pak ya? Karena ini sebenarnya cukup mengganggu waktu acara tahun kemarin ya bagi kami ya, karena kami Ya. terpaksa mundur hampir 30 menit gara-gara Ya. ada tim yang lebih lama dari ditentukan. Makasih Pak Fauzan. Oke. Baik, terima kasih Pak Anem Rudianto ya atas masukannya. Terima kasih sekali karena sudah menjadi salah satu partisipan di tahun yang kemarin gitu ya. Pastinya kami akan memperbaiki beberapa hal yang menjadi lesson learned ya Pak terkait dengan urutan ataupun jadwal presentasinya, karena kalau lewat tadi Pak Anem menyatakan wah sampai 30 menit itu kan berarti kurang lebih beberapa peserta gitu ya Pak Anem ya, atau di LIN itu berarti kurang lebih satu kali presentasi gitu ya Pak, sehingga kemudian nanti waktu berakhirnya juga akan molor lagi atau mundur belakang lagi ya. Jadi untuk secara teknis nanti mungkin kami akan masih mengkaji lebih lanjut Pak, yang paling efektif dan efisien yang mana, apakah nanti kami akan langsung cut, tapi pada dasarnya kami sudah memberikan notifikasi ya Pak ya, kurang sekian menit nantinya, kemudian untuk para peserta agar bisa lebih aware gitu ya terhadap ketentuan, apakah ketika waktunya habis langsung di-cut atau masih akan dilanjutkan tapi mungkin mempengaruhi penilaian presentasi gitu ya. Mungkin kami nanti akan sampaikan teknisnya lebih pastinya pada saat event berlangsung ya Pak Anem ya, karena memang secara proses juga kami perlu melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut gitu ya. Resiko yang akan dimunculkan juga karena dengan penambahan peserta di tahun ini, pastinya kalau terjadi kemunduran-kemunduran 3 menit itu juga pasti akan berdampak di tim-tim bagian akhir ya Pak ya yang presentasi. Sementara mungkin saya jawabnya seperti itu Pak Anem. Nanti lebih lanjutnya pastinya akan diinformasikan secara teknis akan seperti apa bila ada peserta yang presentasinya akan melewati ya Pak batas waktu yang ditetapkan. Seperti itu. Semoga sampai saat ini masih cukup menjawab Pak Anem ya. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Siap, siap. Terima kasih Pak. Pastinya kami juga akan mengkaji sampai ke poin tersebut ya. Baik, silakan jika ada lagi Bapak Ibu. Oke, jadi Pak Khairizkam sudah bertanya, kemudian Bu Ita sudah bertanya, Pak Anem Rumdianto sudah bertanya juga ya. Untuk yang lainnya yang juga hadir, jika mungkin informasi dari kami sudah cukup jelas sebagai konfirmasi Bapak Ibu dapat menerimanya juga dengan jelas informasinya, boleh mungkin dengan reaction tanda jempol Bapak Ibu bahwa informasinya sudah jelas dan mungkin cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan sambil saya cek nih Bapak Ibu yang standby. Oke Pak Sony, terima kasih sudah bereaksi. Ibu Stefani juga terima kasih. Baik. Pak Budi Santosa terima kasih.
langsung komen di chat jempolnya. Baik. Oke, Pak Ahmad Ghazali terlambat, apakah nanti slide-nya bisa di-share? Bisa, Pak. Nanti kami akan share karena Bapak sudah terdaftar. Jadi kontaknya ada di kami juga. Mohon ditunggu, nanti akan dikirimkan melalui email Pak Ahmad Ghazali. Oke ya, Pak ya? Ya. Baik, bagaimana dengan Bu Uswatun Hasanah, Bu Rafika Kurniati, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, boleh kasih reaction jempolnya. Kemudian ada Pak Ardian, apakah sudah cukup jelas? Ada Ibu Dewi, apakah sudah cukup jelas? Oke, Bu Uswatun menjawab dengan komen, sudah cukup jelas. Baik, jika semuanya sudah cukup jelas, Bapak Ibu, kami tunggu ya pendaftarannya, partisipasinya gitu ya. Beberapa peserta hari ini juga perusahaannya sudah berkontak dan berdiskusi dengan kami untuk persiapan keikutsertaannya gitu ya. Maka untuk yang lainnya kami juga menunggu, masih ada waktu Bapak Ibu ya, kurang lebih sampai 2 minggu ke depan sampai di deadline submission-nya. Jadi tunggu apalagi Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini mendapatkan promo 5% ya Bapak Ibu ya, untuk biaya investasinya. Baik, Bu Rafika sudah menjawab dengan jempolnya, maka sepertinya sudah semua bereaksi bahwa apa yang kami paparkan sudah dapat diterima ya Bapak Ibu ya, dan saat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya paparkan sudah cukup bisa diterima, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Maka webinar SS kali ini mungkin bisa diakhiri jika tidak ada pertanyaan lagi. Seperti itu. Untuk slide-nya pastinya nanti kami akan kirimkan ke email Bapak Ibu semuanya, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau cepat bisa langsung hubungi saja tim kami atas nama Mbak Lulu. Nomornya juga sudah tertera, pastinya Bapak Ibu juga sudah memiliki, nanti akan bisa dikirimkan by email, atau mungkin kalau mau lebih cepat bisa menggunakan WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan lagi, maka izin kami akhiri webinar SSCIC 2025 kali ini. Bapak Ibu, kami mengharapkan partisipasinya dan sampai bertemu di bulan September di Hotel Alana Jogja untuk mengikuti event CIC tahun 2025. Akhir kata, saya Fauzan Riyadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa kembali, selamat melanjutkan aktivitas dan semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.